Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1 mahasiswa semester 3A PG PAUD dalam mata kuliah Perencanaan Pembuatan Media yang beranggotakan Liana, Febrina Fauzia, dan Aska Dewi Rizka akan membacakan materi mengenai pengertian dan fungsi media pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Media pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pendidikan kepada siswa dan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kesiapan siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar untuk membangkitkan perhatian dan minat siswa dalam belajar. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Peran dan fungsi media pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar di bidang pendidikan. Dengan memahami kegunaan media pembelajaran, maka para pendidik dan guru akan sadar betapa pentingnya menggunakan media dalam proses mengajar. Menurut Levy and Lenz tahun 1982, Levy and Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Yang pertama, fungsi atensi. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Biasanya pada awal pelajaran, siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu, merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar mencapai tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks yang mengingatkan kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Pengertian media pembelajaran menurut Camp and Dayton pada tahun 1985, fungsi media pembelajaran ada 3. Apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu yang pertama memotivasi minat atau tindakan. Media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa untuk mendengar, untuk bertindak, turut memikul tanggung jawab, melayani secara sukarela, atau memberikan sumbangan material. Pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Kedua, menyajikan informasi. Media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar ringkasan laporan atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, Terakhir, yang ketiga, memberi instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Adapun fungsi media pembelajaran secara umum, yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, dapat melampaui batas ruang kelas melalui pengguna ruangan yang tepat, maka semua objek dapat disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar mengajar.
keempat, mendorong memotivasi belajar siswa. Yang kelima, dapat dipergunakan sebagai suatu hal yang memungkinkan adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jenis-jenis media pembelajaran diantaranya yang pertama, media visual melalui grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, ataupun komik. Yang kedua ada media audio melalui radio, tape recorder, laporan bahasa. Ketiga, projected still media, slide, overhead projector atau infocus dan sejenisnya. Yang keempat, projected motion media melalui film, televisi, video, komputer dan sejenisnya. Media pembelajaran yang digunakan oleh para guru kepada peserta didik tentunya dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Dan dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera sehingga pelajaran mudah dicerna. Secara umum, kedudukan media dalam sistem pembelajaran adalah sebagai yang pertama alat bantu, yang kedua penyaluran pesan, dan yang ketiga alat penguatan. Menurut Grillage dan Ellie, penggunaan media dalam pembelajaran memiliki 3 kelebihan, yaitu pertama, kemampuan fiksiantif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan, dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan dinikmati kembali seperti kejadian aslinya. Yang kedua adalah kemampuan manipulatif. Media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Misalnya, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Yang ketiga, kemampuan distributif. Artinya, media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serentak. Misalnya, siaran TV atau radio. Kesimpulan, fungsi media adalah sebagai alat pembelajaran. Maka dari itu, kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan media pembelajaran apa saja yang sesuai dengan karakteristik gaya atau tipe anak, agar anak mudah dan paham serta senang dalam belajar. Saran. Dalam makalah ini, penulis berkeinginan memberikan saran kepada pembaca agar ikut peduli dalam mengetahui sejauh mana kita mempelajari tentang pengertian dan fungsi media pembelajaran. Semoga dengan makalah ini, para pembaca dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.